Aku mau sharing ke kalian. Pentingnya kita untuk mengikuti intuisi kita, karena intuisi kita itu yang akan mengarahkan kita ke versi tertinggi kita. Jadi minggu lalu itu sekitar siang jam 2, aku mau pergi beli kepala ayam untuk kucing-kucing aku. Biasanya kalau aku keluar jam segitu, aku selalu pakai motor. Tapi karena ada banyak kerjaan dari pagi dan aku baru bisa keluar jam segitu, akhirnya aku nekat aja untuk pergi dengan angkot karena nggak ada motor hari itu, dan kebetulan juga nggak ada stok kan, jadi kucing aku malamnya nggak akan makan ayam gitu, jadi aku harus keluar. Aku pergi itu nggak ada ekspektasi apapun ya, bener-bener kosong banget, bener-bener kayak ya udah pergi aja gitu, niatnya cuma untuk beli kepala ayam. Lalu di tengah perjalanan, angkot aku itu berhenti, dan berhentinya pas di depan sebuah mobil yang plat nomornya 111. Udah kayak gitu aku langsung kayak ngeh kan. Oke, ada pesan kah gitu. Karena jarang banget aku ngelihat mobil yang plat nomornya angka itu gitu. Nyampe di tempat kepala ayam itu, aku mampir dulu ke Indomaret untuk ke ATM. Setelah aku ambil uang, aku keluar dari Indomaret, aku diikutin sama satu kucing. Dan aku aneh gitu, kenapa kucing ini ngikutin aku. Padahal aku nggak ada kontak mata, aku nggak ada manggil dia, aku nggak ada yang kayak gitu-gitu, aku nggak ada. Tapi dia benar-benar kayak ngikutin aku. Oke, aku positive thinking. Mungkin karena celana aku bau kucing kan, jadi dia mikir kayak, oh bau kucing nih, mungkin dia mau kasih aku makan gitu. Aku masih diamin dan aku pergi ke tempat beli kepala ayam yang jaraknya cuman 3 ruko dari si Indomaret itu. Lalu ketika aku beli kepala ayam, si kucing ini masih nungguin, bener-bener nungguin kayak ngeong 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 gitu. Dan aku kasih dia cium kepala ayam yang aku beli, tapi dia nggak tertarik. Jadi akhirnya ya udah, keluar aku dari tempat beli kepala ayam itu. Aku ngeliat langit nih, udah mendung, udah petir, udah kilat, udah yang kayak mau gerimis lah, pokoknya udah gerimis lah aku bilang gitu kan. Karena tadi waktu aku pergi tuh kayak masih dibilang mendung enggak, dibilang mau hujan juga enggak, masih biasa aja. Tapi tiba-tiba kayak yang udah sampai di tempat situ udah kayak mau hujan gitu. Dan keluar aku dari tempat kepala ayam itu, aku mikir, apa aku naik ojol aja ya daripada aku naik angkot. Soalnya aku beli kepala ayam nih sekitar 5 kilo gitu kan, dan bawanya juga capek, dan kalau misalkan hujan gimana gitu. Cuman aku mikir lagi, naik enggak gitu kan, masih ragu-ragu. Tapi si kucing ini tuh masih kayak ngeong-ngeong gitu kan, dan aku pikir kayak ya udahlah, mampir lagi ke Indomaret ngasih kucing ini makan gitu. Aku beneran mampir ke Indomaret. Tapi ketika aku nyampe di Indomaret itu kan ngantri kasir ya. Nah pas aku ngantri kasir itu, aku tuh sempat buka aplikasi ojol. Aku udah bersiap gitu kayak, oke, kita mau pesen nih sambil nunggu gitu kan. Cuman pas gitu, pas aku udah mau nyari gitu, giliran aku untuk bayar, dan aku bayar gitu. Terus aku kasih kucingnya makan gitu kan. Setelah aku kasih kucing itu makan, aku buka aplikasi ojol lagi, dan gak tahu kenapa tiba-tiba aku tuh kepikiran, mampirlah ke Misue gitu kan. Tiba-tiba jadi pengen makan es krim gitu. Dan kebetulan Misue-nya itu bener-bener di tengah-tengah gitu loh, kayak jarak antara si tukang ayam itu sama si Indomaret tuh dia di tengah-tengah gitu. Jadi kayak deretan gitu kan. Dan ya udah, aku mampir ke Misue. Dan ketika aku masuk ke Misue dan ngantri, itu aku bener-bener udah buka aplikasi ojol. Udah bener-bener tinggal klik oke dan booking, dan tinggal pencarian drivernya gitu kan. Tapi aku tunda. Aku mikir kayak, gak usah lah Del, naik angkot aja gitu. Aku bener-bener kayak yang, naik angkot nggak nih? Apa naik ojol? Tapi kalau hujan nih, bener-bener langitnya tuh bener-bener kayak mau hujan banget. Bener-bener kayak hujan lah gitu. Terus kayak, enggak lah, nggak hujan nih, naik angkot aja. Aku nggak jadi naik ojol, aku naik angkot. Ketika aku naik angkot, itu berbarengan sama anak sekolah. Jadi otomatis angkotnya itu penuh semua kan. Nah, angkot pertama datang nih. Aku kan kalau orang ngantri kan orang berdiri ya. Kalau aku mah duduk aja gitu, nyantai, karena aku nggak ada ekspektasi apapun gitu. Angkotnya penuh, ya udah aku diamin, aku nggak ikut ngantri, nggak ikut naik kan. Ternyata di belakangnya ada satu angkot lagi, dan kebetulan angkot itu kosong, dan aku naik yang di belakang itu. Bener-bener naik angkot itu nggak ada ekspektasi apapun, malah ngikutin alur aja gitu, kayak yang ya udah niatnya cuma mau beli kepala ayam gitu kan. Tapi jarak 100 meter dari tempat aku naik angkot itu macet. Dan di macet itulah aku menyadari suatu hal. Di samping angkot aku, bener-bener di hadapan aku, jadi kan aku duduknya menghadap ke pintu kan, bener-bener ada mobil yang lagi macet juga. Plat nomornya 1111 11. Terus aku yang kayak, ini pesan apa? Di sini aku mulai menarik
benang merahnya. Oke, tadi berarti kucing itu bukan tanpa alasan. Tadi aku nggak jadi naik ojol bukan tanpa alasan. Tadi aku nggak naik angkot yang pertama bukan tanpa alasan. Berarti semesta pengen aku nerima angka ini nih. Angka apa? Gitu ya kan. Sampailah aku di kosan. Lagi aku ngerebus ayam, aku kepikiran gini, pengen bikin konten yang tulisan aku bilang gitu kan. Cuman aku mikir kan, tulisan apa ya gitu. Sambil ngerebus ayam itu aku kepikiran bikin tulisan blueprint jiwa, cetak biru jiwa. Udah aku upload kan fotonya gitu yang warna biru. Nah, yang pas bagian itulah yang aku upload. Ngerebus ayam itu aku bikin draftnya, aku bikin tulisannya, aku gini-gini. Setelah aku ngerebus ayam, baru aku edit gitu kan, bentuknya seperti apa, tulisannya seperti apa gitu. Dan di momen inilah aku menyadari satu hal. Ketika ada satu bagian tulisan yang sedang aku edit, ada satu momen ketika aku ngedit itu, aku deja vu. Hah? Kok deja vu ya? Kok deja vu ya? Aku bilang gitu kan. Oke, artinya aku udah pindah timeline nih. Dari timeline yang sebelumnya, aku pindah timeline. Terus aku narik lagi benang merahnya. Oke, aku ngeliat angka 111, kemudian 1111, kemudian aku deja vu. Oke. Aku masih diem ini kan? Oke. Siap. Udah siap, aku edit, aku upload. Setelah aku upload, aku scrolling nih. Itu jaraknya sekitar 2 jam lah. 2 jam setelah deja vu itu kan. Aku scrolling dan aku melihat sebuah video yang jumlah komennya adalah 5555. Disitulah aku menyadari kalau aku baru saja mengalami quantum shift. Berarti aku sudah meninggalkan timeline aku yang lama dan aku sudah menuju ke timeline aku yang baru. Tahu apa yang aku alami di timeline aku yang baru? Aku mengalami awakening lagi, langsung masuk ke fase dark night of the soul beberapa hari yang lalu, di mana aku menangis tanpa alasan, di mana aku mempertanyakan diri aku, di mana aku merasa ditinggalkan sama Tuhan, di mana aku merasa kayak sendiri, sepi, dan segala macam. Aku masuk ke fase itu, pergeseran timeline. Aku mengerti kenapa aku dijegat sama kucing, aku nggak jadi naik ojol supaya aku menerima angka-angka itu, dan kenapa aku ngedit tulisan supaya aku deja vu. Artinya tulisan itu memang harus keluar pada hari itu. Dan aku udah upload tulisan itu. Dan kalau ditanya apakah aku menyesal, enggak. Artinya, aku udah bukan di level yang sama lagi. Artinya, aku udah bukan di kesadaran yang sama lagi. Dan artinya juga, aku udah bukan di frekuensi yang sama lagi. Aku bergeser semuanya menuju versi tertinggi aku. Jadi, kalau kalian juga mengalami quantum shift, artinya kalian naik frekuensi. Kalian naik level kesadaran, dan kalian sudah bergeser ke timeline yang baru. Semangat ya!